Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini adalah tugas kelompok kedua. Kesempatan kali ini kami akan membahas tentang analisis isu global korupsi. Perkenalkan, nama saya Afniah Desti Hardiana dan teman saya Fadli Fauzan Pratama. Kami berdua akan menjelaskan tentang analisis isu global korupsi. Ada beberapa materi presentasi yang kita buat, yaitu yang pertama adalah praanalisis, yaitu identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelik. Yang kedua, menapis isu, yaitu pemecahan isu korupsi dengan metode USG. Yang ketiga adalah analisis akar masalah dengan metode Fishbone dan SWOT. Dan yang terakhir, yang keempat, rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Selanjutnya kita bahas apa itu korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada beberapa jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, bertaruh dalam kepentingan pengadaan. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Ada 4 teori faktor penyebab korupsi, yaitu ada teori triangle front, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang kedua ada teori Ghosn, keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga ada teori CDME, yaitu kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Dan yang terakhir ada teori willingness dan opportunity, yaitu kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Ada tabel tentang tren modus korupsi tahun 2020. Yang pertama ada penggelapan dinilai 50, disusul oleh proyektif fiktif. Yang ketiga ada pungutan liar. Yang keempat penyalahgunaan anggaran. Yang kelima, penyunatan atau pemotongan. Yang keenam, gratifikasi. Dan yang ketujuh terakhir adalah markdown. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pentahelix. Yang pertama ada pemerintah. Kurangnya tingkat penyelesaian penyelidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya. Dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor-impor, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang kedua ada masyarakat, rendahnya pengetahuan dan sikap pesimistis atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga ada akademisi, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, ada pengusaha, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Dan yang terakhir, ada media, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Selanjutnya, teknik menapis isu akan dijelaskan oleh teman saya Fadli Fauzan Pratama. Baik, selanjutnya tentang teknik menapis isu. Di sini kita menggunakan metode USG, di mana ada beberapa poin tentang USG, urgensi, seriously, dan growth, dan nilainya itu ada kita ambil dari 4 sampai dengan 5. Yang pertama adalah terkait dengan isu kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi dengan kategori
mega korupsi yang semakin hilang di beritanya, dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor-impor, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Itu untuk poinnya 4, 5, 4. Totalnya adalah 13. Yang kedua adalah isu tentang rendahnya pengetahuan dan sikap pesimisif atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dan nilainya adalah 3, 3, 3, total 9. Isu yang ketiga adalah kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Nilainya 5, 4, 5, total 14. Dan isu yang keempat adalah rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan pembangunan lingkungan bisnis yang berintegritas. Nilainya adalah 5 dengan poin 1, 2, 2. Dan isu yang terakhir adalah pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Nilainya adalah 4 dengan nilai 211. Nah, ini saya sudah memberikan warna merah untuk isu atau prioritas masalah yang terjadi, yaitu nomor 3, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Dengan total poinnya, skornya adalah 14. Yang selanjutnya adalah menganalisis isu. Dengan metode fishbone atau metode dengan cucuk ikan, akar permasalahannya adalah maraknya kasus korupsi. Yang pertama adalah untuk aturan adalah kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan, kelemahan undang-undang. Secara lingkungan dianggap hal biasa berkembangnya kegiatan korupsi. Untuk organisasinya, keteladan pemimpin, manajemen yang menutupi, dan untuk individu, serakah, rendahnya soft skill, dan itulah terjadinya kenapa maraknya kasus korupsi. Dengan metode SWOT, yang pertama adalah kekuatan atau strength. Pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman pada koruptor. Lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Peluangnya, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Dan yang terakhir adalah mempermudah alur penggunaan dana. Untuk kelemahannya, yaitu yang pertama adalah kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Yang terakhir adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Tantangan atau threat. Belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana, dan besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Dan untuk rekomendasi penyelesaian isunya, isu korupsi penyebabnya berdasarkan dari metode USG, yaitu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, ini tabel penyelesaian isu. Untuk alternatif penyelesaiannya adalah pembaharuan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini. Tahapan step alternatifnya yaitu pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, memperbaharui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill. Masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah. Akademisi melaksanakan kurikulum terbaru dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Kemudian, pengusaha membantu para akademisi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan soft skill para akademisi. Dan yang terakhir adalah media membantu mempublikasikannya, sehingga informasi tersebar secara merata. Ada hasil yang diharapkan, yaitu
terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pihak-pihak yang terkait adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Sekian dari kami berdua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.